Suara saya habis. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan saya. Karena sesudah ini kita akan belajar dan lebih banyak praktek. Mungkin ini waktunya untuk saya tidak mengandalkan suara saya, tetapi bagaimana manusia roh saya akan mengalirkan semua yang ilahi yang dari surga yang Tuhan mau berikan. Siap untuk masuk ke dalam sebuah ruang-ruang keilahian. Saya mau berkata, tahun ini, tahun 2025, tahun ini akan sangat bisa dijalani kalau kita jalan di dalam keilahian. Tahun ini akan menjadi tahun yang biasa-biasa. Tahun ini akan menjadi tahun yang biasa kalau kita menjalaninya tanpa menyertakan keilahian di dalam setiap langkah kita. Saya sungguh lihat pada waktu saya berdoa menutup tahun ini, Tuhan berkata, nak, ndak lagi jalan, ndak lagi lari, tapi engkau hanya bisa melewati ini dengan mengepakkan sayap demi sayap, menggunakan sayap demi sayap. Buat banyak orang, keilahian itu hal yang susah dijangkau. Ada hal-hal yang berkata, Bu, bagaimana sih Bu bisa dapat penglihatan? Bu, bagaimana bisa mendengar? Bu, bagaimana bisa bernubuat? Saya mau berkata, sebelum Yesus datang, kenabian, urapan kenabian, jawatan kenabian harus sekali lagi bangkit dan sungguh akan membuka jalan. Seperti tadi Kak Leo katakan, ada Samuel yang dipanggil, yang berdiri untuk satu bangsa, satu kota, dan kau bernubuat di depan. Hari itu Elia orang biasa. Tapi dia dikatakan apa? Elia melawan nabi-nabi Baal. Dia bukan adu kesaktian. Dia cuma satu, dia berkata, aku tidak mau ada penyembahan yang lain di bangsa ini. Kecuali menyembah kepada Allah Yahweh. Dan hari itu dia ambil resiko. Dan dia harus berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dan memang benar dia berurusan dengan Ahab. Berurusan dengan Isabel. Tetapi itu tidak pernah menggentarkan Elia. Kenapa? Karena Elia orang biasa. Tetapi Elia membuka dan menutup surga. Membuka dan menutup surga. Membawa surga turun menyentuh bumi. Bapak Ibu, saya mau berkata, ajaib kan suara saya? Saya nggak tahu, terima kasih buat. Saya mau berkata, nggak bisa cuman Ibu Nita, nggak bisa cuman Bapak Johan Surya, tetapi Tuhan akan pakai begitu banyak dari lidah bibir semua orang-orang yang akan menyampaikan dan membawa surga turun ke bumi ini, dilengkapi dengan semua karunia. Karunia itu ada begitu banyak. Surga itu sangat kaya. Saya punya karunia yang berbeda. Dan saya sangat menginginkan itu. Saya berkata, Tuhan, setiap kali aku datang ke satu kota, ada sebuah gelombang pertobatan yang mengikuti aku.
Ada sebuah gelombang haus dan lapar akan firman yang mengikuti aku kemanapun aku pergi. Karunia itu bermacam-macam. Tapi saya mau berkata terlebih dahulu. Hari ini mungkin engkau berkata, Bu, bagaimana? Aku tidak pernah lihat surga. Aku susah mendengar. Tapi firman ini, biar ini menjadi sungguh, ini menjadi dasar. Kita mau baca. Nih, saya bawakan foto. Tolong PPT. Ini seorang anak. Di dalam matanya ada benjolan dari darah. Dan itu mengganggu dia. Dan dia berulang kali dia gak mau dioperasi dan semuanya. Kemarin di kelas anak-anak di saat menyembah, tiba-tiba benjolan itu lepas. Tanpa sentuhan tangan. Pada waktu seseorang terconnecting dan heavenly realm itu turun, maka tidak ada yang mustahil bukan Tuhan. Saya cuma rindu untuk Bapak Ibu punya kerinduan yang lebih lagi. Kenapa? Untuk mengakses surga. Bukan karena kita kudus. Bukan karena kita orang-orang benar. Tetapi untuk mengakses surga. Surga itu, dunia roh itu begitu transparan. Untuk mengakses surga magnetnya cuma satu. Pada waktu engkau begitu menginginkan Tuhan. Pada waktu engkau sungguh menginginkan surga dan engkau mau berkata, Tuhan aku mau. Bukan nanti pada waktu aku tinggal di surga. Tapi mulai hari ini Tuhan, aku merindukan surga. Itu yang akan membawa kita terakses kepada surga. Surga itu, alam roh itu transparan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan I love you. Tuhan aku sangat menginginkan engkau. Tapi hati yang paling dalam, lumayan loh. Kalau kumpul kayak gini, siapa tahu bisa kenalan cewek cantik, cowok cantik. Dan hati yang paling dalam, sepi. Pengen punya pacar, pengen punya jodoh. Surga itu transparan. Alam roh itu transparan. Dan surga merespon apa yang ada di dalam hatimu yang paling dalam. Kalau kita mau lihat sebuah heavenly realm, seberapa kita merindukan Tuhan. Seberapa tangisan itu berkata, aku ingin menyatu dengan rohmu. Karena tanpa menyatu dengan engkau Roh Kudus, aku ini tidak bisa lakukan apapun juga. Aku ini orang yang perlu dijagai dan diluruskan. Aku butuh engkau lebih dari segalanya. Itu akan tergambar dari jeritan hatimu yang paling dalam. Itu tidak bisa ditutupi cuma dengan engkau pakai baju profetik. Dengan engkau rajin ikutin acara bahtera. Dengan engkau rajin pelayanan, itu tidak bisa ditutupi dengan itu. Karena yang transparan, yang ada di dalam inner manusia rohmu, itu yang akan menggerakkan surga. Itu yang akan terakses kepada surga. Amin. Firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 10 ayat 7 dikatakan, heavenly realm dapat diakses, cukup dekat untuk disentuh. Mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tidak pernah susah. Sejak Yesus mati di kayu salib, tidak pernah susah mengakses surga. Yang susah adalah memotong hati kita supaya kita sangat-sangat merindukan dan menginginkan Tuhan. Amin.
digerakkan karena manusia rohmu yang paling dalam, seberapa engkau haus dan lapar akan Dia. Filipi 3 ayat 20 dikatakan, tolong ada yang bacakan atau kalian baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kita warga negara mana? Apakah kita warga negara Indonesia? KTP warga negara Indonesia. Nanti kalau ini rekaman disebar di YouTube bilang, wah Ibu Nita ngajarin kita bukan warga negara. KTP berkata kita warga negara Indonesia. Tetapi firman Tuhan, kebenaran Tuhan berkata bahwa tanah air kita, asal kita adalah dari mana? Surga. Loh, kalau engkau ini warga negara Indonesia, engkau ke Amerika, kemanapun negara, engkau paling gampang. Sekalipun mungkin engkau ada masalah di negara itu, engkau pasti akan dipulangkan dan terakses ke Indonesia. Benar apa enggak? Benar apa tidak? Hari ini masukkan di pikiranmu bahwa kita ini warga negara surga dan kita dengan mudah kita bisa terakses ke surga. Halo, amin. Dan Tuhan itu berkata begini, nah bekali, Tuhan berkata 3 kekuatan yang harus kita miliki pada waktu kita menjalani tahun 2025 sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Ini adalah kekuatan warisan yang dimiliki oleh para leluhur kita. Ini yang dimiliki oleh Kong Yusak. Ini yang dimiliki oleh Pak Petrus Agung. Ini juga yang dimiliki oleh Daud, oleh Samuel. Yang hari-hari ini seringkali kita jarang untuk latih. Dan Tuhan berkata 3 kekuatan ini engkau harus mulai latih dan kobarkan di pelayananmu, di tempat engkau melayani hidupmu sendiri. Kenapa? 3 kekuatan ini membuat kita tidak terkalahkan oleh kuasa kegelapan. Kita tidak terkalahkan oleh iblis. Kita tidak terkalahkan oleh apapun yang menghalangi kita di depan. Kita tidak akan pernah tergoyahkan kalau kita memiliki 3 kekuatan ini. Yang pertama, kekuatan untuk menjadi tenang. Menjadi tenang itu ternyata kekuatan loh. Dan hari ini seringkali kita tidak latih diri kita untuk jadi tenang. Kita tidak latih diri kita untuk bisa menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan menjadi tenang. Kekuatan yang kedua yang Tuhan berkata, yang ini diperlukan untuk menyelesaikan sampai ke puncak destiny. Kekuatan mengosongkan diri. Ilmu mengosongkan diri. Dan yang ketiga adalah ilmu atau kekuatan mengucap syukur. 3 hal ini itu akan menjadi fondasi, akan menjadi kekuatan yang membuat engkau tidak tergoyahkan. Kita bahas satu-satu tentang kekuatan untuk menjadi tenang. Dikatakan seperti ini, Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, untuk bisa mengakses heavenly realm
Dan kita punya kekuatan yang akan membawa kita menang tahun ini, yaitu menjadi tenang. Ini harus dilatih Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kita dikatakan engkau dengan bertobat dan tinggal diam. Apa sih yang membuat kita ini tidak tenang? Kenapa kita ini gak bisa tenang? Karena ada banyak yang tidak pas di dalam hidup kita dengan Tuhan. Kita ini akan restless pada waktu kita ini ada bagian-bagian yang tidak pas dengan Tuhan. Makanya perlu bertobat. Tapi untuk bertobat, kamu harus kenali dirimu. Apa yang tidak pas dengan Tuhan. Karena yang membuat tidak tenang itu adalah pada waktu kita ada yang tidak pas dengan Tuhan. Contohnya apa? Pernah enggak Bapak Ibu doa, nyembah, terus mulai berkata kok pegel, kok lapar, kok kayaknya ada orang yang buka pintu. Betul enggak? Aduh anakku nanti pulang ini kayaknya sudah waktunya dijemput, siapa yang jemput? Dan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa tenang. Dan hari ini nanti kita mau belajar menyembah. Saya mau ajak Kak Leo, saya berkata begini, saya tidak mau kasih teori. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu sampai bisa mengerti artinya mengebaskan semua suara. Karena suara-suara itu seringkali orang berkata begini, Bu saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sebetulnya bukan kamu tidak bisa dengar suara Tuhan. Tetapi kenapa? Karena ada begitu banyak suara dalam dirimu. Yang pertama kita harus tahu, suara yang dari dunia. Itu contohnya apa? Butuh uang belanja, butuh bayar cicilan, butuh obat, semua kebutuhan yang dunia berusaha sodorkan. Pernah gak sih doa, kalian lagi kusuk, lagi pengurapan, lagi hadirat Tuhan, tiba-tiba ada orang datang bawa tas dan gua bilang, bagus juga ya tasnya. Pernah gak? Halo? Pernah gak kok kayaknya udah manusia ilahi semua begini loh? Pernah? Itulah contoh suara yang dari dunia. Dan dunia akan terus menyuarakan supaya menarik hati manusia. Yang kedua, suara daripada roh-roh. Kamu tidak dicintai, kamu tidak kudus, makanya kamu tidak bisa dapat penglihatan. Suara-suara yang mendakwa itu dari roh-roh. Kamu hari ini capek, kamu kurang benar hidupnya, makanya suaranya hilang. Itu suara-suara yang dari roh-roh. Dan itu semua mendakwa kita supaya kita tidak bisa terakses ke surga. Itu suara harus dikebaskan. Dan yang ketiga adalah suara dari dirimu sendiri. Saya ini belajar ya. Saya ini belajar bahwa diri saya ini sekolah arsitek. Jadi buat beberapa orang lihat warna itu cuman merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam. Dan buat mereka itu hampir sama. Tetapi mata saya itu beda hijau, beda sedikit satu grade aja. Saya bisa membedakan. Ternyata ada orang-orang tertentu yang memang pikselnya ini lebih banyak. Dan itu ternyata membuat saya ini punya banyak keinginan. Saya suka barang, saya bukan penggemar barang mewah.
Tetapi saya suka barang dengan desain-desain yang unik. Saya suka menilai dan banyak hal. Saya suka warna-warna tertentu. Saya ini aslinya punya banyak keinginan. Makan ini kurang asin, dikasih ini kurang pedes, dikasih ini kurang panas. Banyak kepengenan. Dan itu membuat saya ada begitu banyak suara-suara di dalam diri saya. Betul Kak Leo? Tuh. Kak Leo kalau potongannya kurang 1 mili saja. Wah itu masalah besar. Dan saya harus belajar untuk mengebaskan karena firman Tuhan berkata, aku tanggalkan semua yang tidak perlu. Supaya aku bisa mengambil pengenalan akan Kristus lebih lagi. Bapak Ibu kalau kita di sini penuh, kita tidak mungkin bisa diakses oleh surga. Kenapa? Kita penuh dengan diri kita. Hari ini kita latihan, kita ikut di tempat ini. Mungkin pikiran dan semuanya banyak. Tapi hari ini kita mau latihan untuk terakses ke surga. Yang pertama, engkau harus berkata, diam untuk suara yang dari dunia. Suara dari roh-roh dan suara yang dari dirimu sendiri. Dan kita mulai ambil dan pegang suara yang dari itu Tuhan. Caranya untuk mengakses yang pertama, kekuatan yang pertama adalah kekuatan menjadi tenang. Karena firman Tuhan berkata, Musa berkata, hari ini bangsa Mesir yang engkau lihat tidak akan engkau lihat. Karena apa? Engkau akan lihat Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Sekalipun engkau diam diri. Loh Bapak Ibu, untuk menyeberang laut Teberau, kalau engkau tidak jadi tenang, itu mungkin tidak akan bisa terseberangi loh. Bayangin itu laut Teberau, itu kurang lebih, itu ada kurang lebih 1 kilometer atau berapa saya. Tapi saya pernah lihat pada waktu ke Mesir itu penyeberangannya cukup panjang. Dan pada waktu engkau jalan, kalau engkau tidak menjadi tenang, mungkin kau berkata, kapan ini nutup, kapan ini nutup. Dan lari akan cepat-cepat, mungkin akan saling injak-injakan. Hari itu pada waktu bangsa Israel percaya. Karena arti kata menjadi tenang adalah engkau percaya kepada Allah seutuhnya. Nanti kita akan dengar banyak suara tahun ini. Ada suara yang berkata akan terjadi gempa. Akan ada suara yang berkata akan terjadi krisis. Tetapi bagaimana kita bisa mengakses dan mendengar yang murni, yang benar, yang dari Tuhan. Itu akan menjadi patok untuk bangsa ini. Itu akan menjadi patok untuk hidupmu, keluargamu, dan pelayananmu. Nabi-nabi harus menyampaikan yang benar dan tepat. Yang kedua adalah kekuatan mengosongkan diri. Saya pernah satu kali, saya pegang sebuah acara. Saya ini dari kecil dididik untuk saya belajar jujur di dalam keuangan. Tapi satu kali pada waktu saya pegang sebuah acara, ada seseorang yang tiba-tiba mengakses ke bendahara saya dan berkata, saya mau lihat dong, kok uang yang diberikan sudah habis. Dan itu membuat seluruh hati saya bergejolak. Kenapa? Saya tidak pernah ambil uang sepeser pun. Bahkan kadang-kadang saya harus menabur. Itu membuat saya tidak bisa semuanya
Saya bahkan tidak bisa memikirkan acara, saya tidak bisa memimpin. Tapi hari itu Tuhan berkata apa? Bisa enggak engkau mengosongkan dirimu sekali lagi? Sekalipun ada begitu banyak tuduhan, sekalipun ada begitu banyak orang perkatakan tentang dirimu, tetapi boleh enggak itu engkau kosongkan. Kosongkan kemarahan, kosongkan keinginan untuk membuktikan diri bahwa engkau benar, kosongkan untuk keinginan untuk membela. Seringkali susah untuk kita ini bisa mengosongkan diri. Dan hari itu pada waktu Abraham dia gandeng Ishak, dia letakkan di mezbah. Dikatakan itu Abraham mengulurkan tangannya untuk meletakkan Ishak. Dan arti kata mengulurkan tangan itu adalah apa? Dia mengambil pisau dan dia memutuskan memotong hatinya sendiri. Dan dia memilih mengosongkan. Dia berkata, Tuhan, ini impianku yang terbesar. Ini adalah anak yang dijanjikan. Ini anak yang seharusnya akan menjadi pewaris dalam hidupku. Tetapi pada waktu Abraham meletakkan anaknya dan dia mengulurkan tangannya mengambil pisau itu, bukan Ishak yang akan disembelih, tetapi sesungguhnya yang dia potong adalah hatinya sendiri. Mengosongkan diri. Seringkali kita berkata, kita terima sumpah, kita terima janji, dan kita berkata, Tuhan, kenapa janji itu tak pernah jadi? Kenapa sumpah tidak pernah digenapi? Detik engkau bisa mengosongkan diri dan meletakkan itu, dan engkau berkata, Tuhan, apapun aku percaya kepadamu. Detik itu percaya itu dengan sangat mudah digenapi. Supaya kalian gak ngantuk, sedikit sebelum kita masuk, supaya gak ngantuk. Hari itu saya punya suami namanya David Hasan. Dan dia adalah pria yang cukup tinggi di sekolah TSOA yang hari itu Pak Petrus Agung ada. Dan saya mulai berkata, wah lumayan juga ya tinggi. Saya kecil, dia tinggi. Jadi nanti pas gitu ceritanya. Enggak, saya bukan naksir dia hari itu. Tapi Tuhan mulai berkata, dia adalah jodohmu. Dia adalah jodohmu. Dan hari itu mulailah saya mulai berdoa buat dia. Tapi pada waktu saya mulai berdoa, dia itu sudah punya tunangan. Kan orangnya nggak ada di sini ya, jadi saya boleh cerita. Dia itu sudah punya tunangan dan dia bilang begini, tahun 2000 aku akan nikah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tahun 2000 dia mau nikah loh. Ya udah, doain aja, nurut, taat, doain. Oke, aku doain. Beneran, sampai kita selesai sekolah, kita kembali, dia di Jakarta, saya di Bekasi, saya sudah di Mahanaim hari itu. Tiba-tiba terdengar kabar dari seluruh teman-teman. David Hasan putus dengan tunangannya. Kan kita pasti berkata, yes, ikatan sumpah holy forever. Dan hari itu saya berkata, iya, dia yang Tuhan janjikan. Tapi Bapak Ibu, dia mulai pacaran dengan si A. Dia mulai pacaran dengan si B, si C, si D, si E, dan ada banyak lagi. Dan saya berkata, Tuhan, bukankah Engkau yang bikin kasih janji? Saya tidak pernah menginginkan. Tapi Engkau yang berkata dia yang jadi jodohku. Tuhan ngomongnya apa? Engkau mencintai janjiku atau engkau mencintai aku yang memberikan janji?
Dan hari itu sekali lagi saya berkata, oke Tuhan. Bagaimanapun juga saya wanita, hari itu dari tidak punya perasaan jadi punya perasaan. Jadi pada waktu dia pacaran A, B, C, D, E, F gitu, hati saya lumayan tersayat-sayat. Saya masih manusia. Dan hari itu saya berkata, oke Tuhan, oke aku ngerti. Sekali lagi saya kosongkan dan saya berkata, aku mencintai Engkau yang memberi janji. Buat aku ndak masalah apapun juga janjimu. Toh kamu yang kasih janji kok. Dan pada waktu detik saya berkata, Tuhan aku percaya. Saya berkata, saya kasih waktu. Saya bilang gini, dalam 3 hari kalau dia ndak ngomong apa-apa, oke, bye-bye. Bayangin ya, 1,5 tahun pacaran sampai DEFG gitu ya. Tuh tambah panjang. Ya, tapi dalam 3 hari saya bilang kalau itu tidak ada pembicaraan apapun, saya anggap saya salah mendengar suara Tuhan. Dan dalam 3 hari dia datangi saya dan dia berkata, Tuhan berkata bahwa engkau adalah jodoh yang Tuhan berikan dalam hidupku. Nggak usah tepuk tangan. Ini cuman supaya kalian bangun. Maksud saya ini begini loh. Pada waktu engkau dengan gampang engkau mengosongkan dirimu, maka penggenapan dan semua akses dari surga itu dengan mudah nyampe kepada engkau. Yang menjadi masalah kenapa pergumulan terlalu panjang? Karena kita banyak mau. Kita banyak pengen. Bahkan ini untuk karunia. Mungkin kalian mintanya apa? Karunia jadi kaya, karunia ini, karunia ini, karunia itu. Coba, ada enggak yang mau dapat karunia ketemu Taliban? Loh, kalau Tuhan kasih, why not? Tapi saya mau berkata hari ini, sadari yang pertama yang pesan mau saya sampaikan. Surga itu sangat bisa diakses. Tetapi manusia batinmu itu yang akan membawa engkau terakses kepada surga. Dan surga tidak bisa dibohongi. Manusia rohmu akan transparan di hadapan surga. Dan yang kedua adalah latih dirimu untuk menjadi tenang. Karena ada sebuah roh nubuatan, ada sebuah roh kenabian, ada sebuah heavenly realm yang akan Tuhan lepaskan untuk membawa kita, membawa bangsa ini untuk lawatan terbesar. Penggenapan janji tidak akan pernah karena kita rajin pelayanan. Tetapi penggenapan janji hanya bisa pada waktu engkau ilahi dan terakses ke surga. Belajar, jadikan diri kita tenang. Menghadapi apapun, jadikan belajar untuk kita diam dengan kekuatan untuk menjadi tenang. Supaya kita bisa mendengar surga. Supaya kita bisa tetap teguh. Supaya kita tidak digoyahkan, tidak menjadi getar karena semua suara-suara, tidak tergetar karena lingkungan dan kondisi. Engkau tetap teguh sekalipun mungkin tidak ada uang sepeser pun. Karena kita tidak pernah, kekuatan kita tidak pernah ditentukan karena uang dan kekayaan. Mari belajar untuk jadi tenang. Yang kedua, belajar untuk dengan cepat mengosongkan diri. Ini latihan yang harus terus dilatih. Saya mau kita kembali tahun depan, gak lagi setiap kali datang, Bunita doain, Kak Leo doain. Saya tahun depan pengen orang-orang yang datang retreat berkata, naik di atas podium dan berkata, di jalan di tengah-tengah Mahanaim berkata, siapa yang mau saya doakan? Saya melihat surga terbuka. Halo,
Karena yang Tuhan mau bangkitkan bukan cuma saya, tetapi Anda semuanya. Karena bangsa ini butuh mendengar suara yang dari surga. Amin. Yang ketiga adalah kekuatan mengucap syukur. Kekuatan mengucap syukur itu ajaib sekali. Ya, saya tidak ajarkan lebih lagi. Tetapi 3 hal ini Tuhan berpesan. 3 kekuatan ini harus engkau tanamkan dalam hidupmu. Untuk kita berkemenangan dan terakses ke surga. Siapkan dirimu untuk menyembah. Saya minta bebaskan dirimu. Tolong jangan letakkan handphone. Itu setan. Itu setan yang mengganggu. Jauhkan dirimu dari handphone. Tanggalkan dan jadikan tenang. Saya cuma mau kita terakses ke surga. Kumpulkan setiap kekuatanmu untuk engkau fokus dan engkau merindukan Tuhan. Dan hari ini kita mau mengakses heavenly realm. Kita mau mengakses surga. Kita mau menurunkan semua yang ilahi, yang Tuhan, yang surga sediakan untuk umatnya.